Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kami masih akan melanjutkan kisah dari Netrakala, kisah Kepaten. Dan sudah masuk part 3 teman-teman ya. Semakin seru aja nih kisahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan silakan diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman yang suka baca bisa dikunjungi Twitter dari Netrakala. Kisahnya keren-keren buat di sana teman-teman. Dan nggak pakai lama-lama lagi, nggak pakai basa-basi kepanjangan lagi. Langsung saja dari belakang halaman rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Mengiring jenazah di rumah Marsin. Kepaten Part 3. Aku dan Mas Suroso menatap Bapak seolah tidak percaya. Bagaimana mungkin dia membiarkan kami untuk melakukan ritual itu. Aku hampir beranjak mengikuti langkah Bapak. Sebentar. Saya masih belum paham ini. Air mandi jenazah mana yang bakal dipakai? Tanya Mas Suroso. Aku berhenti bergerak, kembali menatap ke arah Mbak Mangun yang tampak menyeringai. Otakmu itu pancen cilik, Sur. Tadi kan sudah kubilang, kalau leluhur bilang 7, berarti akan ada 7 kematian lagi. Cemooh Mbak Mangun. Ingin rasanya ku gerus mulut orang tua itu. Bagaimana mungkin dia bisa sesantai itu saat nyawa 7 warga desa sedang terancam? Perkara air jenazah itu urusanku. Sekarang, kalau kalian mau selamat, ikuti saja semua perintahku, termasuk kamu, sambil menunjuk ke arah Pak Kades. Jangan sampai warga desa tahu akan ritual ini, ancam Mbak Mangun. Tanganku mengepal kuat, begitupun Mas Suroso. Tubuhnya bergetar menahan amarah, sedangkan Pak Kades seolah seperti tidak suka diperintah seperti itu. Sial, aku menyadari kalau orang tua ini sedang memanfaatkan kami. Apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan? Mas, ayo pulang. Ucapku langsung melangkah pergi tanpa berpamitan. Mas Suroso juga bangkit tanpa berucap satu kata pun. Gila, ini namanya pembunuhan, kataku jengkel saat kami berjalan menuju rumah Bapak. Mas Suroso tidak menggubris. Ia masih diam dengan pandangan lurus ke depan. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Mas, kataku jengkel. Mas Suroso berhenti tiba-tiba, membuatku harus melompat ke samping agar tidak menabraknya. Ayo, ucapnya sambil menarik tanganku ke arah ladang. Ngapain sih? Bentakku menepis tangannya. Mas Suroso tidak menjawab. Ia menggandengku erat menuju ke arah saung tempat di mana Pak Supri meninggal. Duduk, tegasnya. Sejenak aku ragu melirik ke arah di mana jenazah Pak Supri terakhir kali kulihat. Mas tahu, ini berat, ucapnya sambil menoleh ke arah sekitar. Tapi jika aku harus memilih, aku tidak mau kamu atau Setio yang menjadi korban. Sebentar, ucapnya saat aku hendak memotong. Semua ini memang kesalahanku. Andaikan aku tidak mencari wadah untuk mereka, kejadiannya mungkin tidak akan seperti ini, ucapnya sambil menghela nafas kasar. Terus, kamu mau nuruti ucapan laki-laki tua itu? Timpalku. Ia menggeleng. Aku tidak tahu deh, ucapnya. Gila, jangan jadi pembunuh, Mas. Kalau kamu melakukan itu semua, ucapku ragu. Mas Suroso menatapku lekat. Mungkin ia takut dengan kalimat yang akan keluar dari bibirku. Lebih baik kita tidak menikah. Aku tidak mau memiliki suami seorang pembunuh, ucapku berat. Mas Suroso terenyak, tangannya memijat pelipisnya. Tapi ini nyawamu, Dek. Nyawa kita, ucap Mas Suroso. Lalu
Bagaimana dengan nyawa mereka? Bentakku tak sabaran. Kalau seperti ini, aku benar-benar menyesal sudah datang ke rumah orang itu. Lanjutku, Mas Suroso diam. Ia menutup mata sambil terus memijat-mijat pelipisnya. Mas, bentakku. Aku tidak mau pernikahan kita sampai gagal, Dek, ucap Mas Suroso lirih. Hah? Masih sempet. Kamu masih sempet mikirin pernikahan. Beruntung kalau omongan orang tua itu hanya bualan. Tukasku jengkel. Ku dekatkan kepalaku dan menangkupkan kedua tangan di pipinya sampai ia mau melihat sorot mataku. Kalau aku harus bahagia di atas penderitaan orang lain, lebih baik tidak sama sekali. Aku tidak mau menyesal seumur hidup. Kataku mantap. Dek, jangan ngomong sembarangan loh, kata Mas Suroso. Ku tatap sorot mata teduhnya, hal yang selama ini hampir tak pernah kulakukan. Baik-baik, sekarang mau apa? Tanya Mas Suroso. Ku palingkan wajah ke depan. Awan berarak begitu indah. Sudah lama sekali aku tidak melihat keindahan alam begitu rupa. Kita ikuti dulu ucapan orang tua itu. Aku masih ragu kalau semua yang ia ucapkan benar. Aku seperti punya firasat kalau dia punya niatan tersendiri. Ucapku tegas. Lalu bagaimana kalau dia benar? Tanya Mas Suroso. Aku menolak untuk menjawab. Dengan menggelengkan kepala, ku tarik tangan kekar itu untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Kades sudah menunggu kami. Dia diminta oleh Mbah Mangun mempersiapkan ritual pertama nanti malam. Ritual? Ritual apa? Memangnya sudah ada warga yang meninggal lagi? Tanyaku heran. Belum. Tapi Mbah Mangun meminta agar kalian bersiap malam ini. Selain itu, dia juga bilang kalau dia ingin memanggil arwah leluhur. Terang Pak Kades. Loh, maksudnya apa Pak Kades? Tanya Mas Suroso. Kita tunggu Setio, ucap Pak Kades. Aku yang paham langsung menggeleng. Mereka jelas ingin menggunakan tubuh Setio sebagai mediator kali ini. Apa itu harus? Sebisa mungkin jangan melibatkan Setio dulu, pinta Bapak. Oh tidak. Itu salah satu cara untuk memutus ritual ini. Kalian ini mau selamat atau tidak? Tanya Pak Kades tak sabaran. Sedari dulu aku tidak begitu suka dengan orang ini. Pantas saja banyak warga yang sebetulnya tidak menginginkannya menjabat kembali. Alih-alih mengayomi, ia justru terlihat egois dengan segala keputusannya. Lalu kamu mau apakan Setio? Jangan macam-macam, kata Bapak mencoba memperingatkan. Pak Kades menghela nafas. Dia pun terlihat tak begitu suka berada di situasi ini. Sudah kubilang, Mbah Mangun itu ingin memanggil arwah leluhur, dan Setio yang akan menjadi mediatornya. Jelas Pak Kades. Nasur, kamu taburkan garam ini ke sekeliling rumah. Jangan sampai terlewat satu tempat pun, ucap Pak Kades sambil memberikan buntelan kresek hitam. Loh, ini untuk apa Pak Le? Tanya Mas Suroso. Kalian itu banyak tanya ya. Lakukan saja apa yang kuperintahkan, jawab Pak Kades tegas. Mas Suroso mendengus sebal, namun ia tetap berdiri dan mengambil bungkusan itu lalu segera beranjak. Kuikuti langkah calon suamiku itu. Saat sudah berada di luar jangkauan Pak Kades, aku segera merebut benda yang ia pegang lalu membukanya. Seketika bau anyir menyeruak hebat. Aneh sekali, mana ada bau garam seperti ini? Apa kamu yakin Mas? Kamu mau mendaburkan benda ini? Tanyaku berbisik sambil mengernyitkan hidung. Mau bagaimana lagi? Ya kita lakukan saja apa yang mereka minta. Tidak perlu khawatir, Mas Suroso bakalan selalu melindungi kalian, ucapnya percaya diri. Bagaimana kalau benda ini justru akan mencelakai kita? Tanyaku. Mas Suroso diam. Ia memandang ke dalam bungkusan itu lalu mengambil segenggam garam dan menciumnya. Loh, ada bau darah ya Dek, ucapnya. Aku tahu hidungmu itu tidak normal Mas. Cemoohku sebal. Mas Suroso nampak ragu sesaat. Kemudian ia menarik nafas panjang dan mulai menaburkan garam tersebut. Taburkan semua.
Jangan sampai ada yang tersisa, ucap suara Mbah Mangun dari arah belakangku. Laki-laki tua itu meskipun sudah uzur tapi memiliki postur tegap dan kuat, tidak seperti orang-orang tua lainnya. Mungkin karena kegiatan sehari-harinya sebagai petani hingga membuat fisiknya kuat. Ini buat apa, Mbah? Tanyaku penasaran. Penangkal, biar dedemit lain tidak masuk rumahmu saat aku memanggil arwah leluhur, ucap Mbah Mangun lalu melangkah masuk sambil melambai ke arahku agar segera mengikutinya. Beberapa waktu kemudian, semua perlengkapan ritual sudah disiapkan, kini hanya tinggal menunggu Setio. Ojo ditahan, lakukan seperti saat kamu menari kemarin, ucap Mbah Mangun. Setio tampak ragu. Ia melirikku meminta persetujuanku. Kuanggukan kepala guna menjawabnya. Tring, suara lonceng terdengar. Saat Setio menghentakkan kakinya, adik laki-lakiku mulai menari dengan anggun. Mbah Mangun duduk bersila dengan anglo di depannya. Asap dari kemenyan menguar hebat di dalam ruangan ini. Sedangkan aku, Bapak Masuroso dan Pak Kades memegangi ujung kain putih untuk menutupi tubuh Setio. Sama seperti saat pentas tempo hari. Semakin lama gerakan Setio makin tak terkendali. Bahkan aku sedikit heran, bagaimana mungkin ia bisa menari seperti itu tanpa adanya alunan musik sama sekali. Cepat, ucap Membangun memberitakan kami untuk mengerudungi tubuh Setio. Setio tampak menggeliat. Entah apakah hanya perasaanku saja atau suasana rumah ini yang semakin terasa mencekam. Apa keperluanmu? Ucap Setio dengan suara berat sambil melepaskan kain putih yang menutupinya. Kini bisa kulihat dengan jelas ekspresi Setio tampak tenang, jauh terlihat lebih tua daripada umurnya. Cring, Setio mulai melangkah mendekati Mbah Mangun yang sekarang sudah dengan posisi tangan tertangkup di atas kepala. Ritual yang sudah dibuat tidak akan bisa diputus. Romo Leo yang akan menjadi tanda. Setelah itu hajatmu akan terlaksana, ucap Setio berat. Ngapunten Doro, saya minta pertolongannya, bisik Mbah Mangun. Kali ini ia duduk di depan Mbah Mangun tanpa rasa ragu. Ia mengambil anglo yang penuh bara api dan menghirup aroma kemenyan dalam-dalam. Tampak ekspresinya begitu bahagia. Kemudian tanpa diduga-duga ia mulai menoleh ke arahku dengan senyum. Ya, senyum yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Setio melompat layaknya monyet. Ia menatapku penuh perhatian. Kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri, lalu berjalan pelan ke arahku dengan aura bak seorang ningrat. Saat sudah berada di depanku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Setio mengangkat tangannya. Spontan aku memejamkan mata. Kurasakan sentuhan dingin mulai mengusap kelopak mataku. Cring, Setio melangkah menjauh. Ia kembali duduk di depan Mbah Mangun, sekali lagi menghirup aroma kemenyan dalam-dalam. Lalu ia mengangkat telapak tangannya dan menutup kelopak mata orang di depannya. Mbah Mangun tampak menegang. Setelah itu Setio tersenyum dan terpuruk di lantai. Nang, ucap Bapak langsung melangkah ke arah Setio, diikuti kami kecuali Mbah Mangun yang masih duduk dengan mulut berkomat kamit. Wait, Renedo, bintang Mbah Mangun. Keraguan muncul di batinku. Enggan sekali rasanya aku mengikuti perintah orang tua itu. Aku tidak mau melangkah terlalu jauh. Dok, bentaknya membuatku terperanjat. Mas Suroso dan Bapak memberikan gestur agar aku segera mendekati Mbah Mangun. Tidak perlu khawatir. Kamu mau selamat kan? Tanya Mbah Mangun. Kulangkahkan kaki, lalu duduk di depan Mbah Mangun kembali. Orang tua itu berkomat kamit. Aku hampir muntah menahan aroma kemenyan yang begitu kuat. Kemudian orang tua itu mencelupkan tangannya ke dalam baskom air yang sebelumnya sudah dicampur dengan bunga tabur. Lantas ia mengusap wajahku. Malam ini, kalau kamu mau selamat, ikuti Romo Leo. Tetapi ingat, jangan sampai mereka melihatmu, ujar Mbah Mangun dengan mata tertutup.
Mendengar itu, aku panik, ku palingkan kepala menatap ke arah Bapak dan Mas Suroso bergantian, meminta mereka untuk membantuku. Gila saja, aku harus berjalan sendirian di tengah malam untuk mencari dedemit, sungguh tidak masuk akal. Loh, bukannya kemarin itu harus menggunakan ritual mandi air jenazah dulu ya Mbak? Protes Mas Suroso. Kalian sudah berjanji tidak akan membantah segala perintahku. Lakukan saja, jangan banyak bicara. Tugas membangun. Tapi Mbah, gagapku. Mau selamat topora? Tanya membangun dengan mulut menyeringai. Tanganku terkepal kuat. Sial, sekali lagi aku harus masuk ke dalam perangkapnya. Niat hati ingin membongkar perilakunya, malah justru aku yang masuk ke dalam permainannya. Ragelem, tanya membangun saat melihat kepalan tanganku. Aku mengangguk kaku, mau tidak mau. Aku menuruti perintahnya, namun lihat saja nanti akan kubalas semua perbuatannya ini. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua yang ada di dalam rumah hanya diam dalam kebisuan. Sore tadi, Mbak Mangun berpesan agar aku keluar rumah sebelum tengah malam dan berjalan ke arah ladang tempat di mana jenazah Pak Supri ditemukan. Ia mengatakan kalau Romo Leo pasti akan hadir mulai dari titik itu. Aku membayangkannya saja sudah tidak sanggup. Terlebih dia bilang mata batinku sudah terbuka sekarang. Sial, ternyata ritual yang tadi dilakukan itu adalah untuk membuka mata batinku. Ia pun mengatakan jika kemungkinan aku akan melihat dedemit yang lain. Dok, kalau memang kamu tidak siap, kita batalkan saja, ucap Bapak khawatir. Lalu setelah itu aku atau Setio bakalan mati. Tukasku jengkel. Rasanya aku benar-benar bisa gila. Tak pernah kubayangkan bakal menemui situasi seperti ini. Sudah hampir tengah malam. Widuri pamit, ucapku sambil beranjak. Semoga setan itu tidak muncul. Kalaupun muncul, semoga cuma kuntilanak atau genderuwo, ucap Mas Suroso enteng. Bangsat kamu Mas, umpatku melotot ke arahnya. Mas Suroso nyengir dan juga bangkit. Sebenarnya yang ngotot ingin menemaniku, tapi kutolak. Justru aku memintanya untuk mengawasi rumah Mbak Mangun. Pegang, kalau ada yang membahayakan, bunyikan, ucapnya berbisik sambil memberikanku peluit kecil. Aku mengangguk, segera kubuka pintu. Seketika angin dingin menerpa tubuh, membuat bulu kuduku meremang hebat. Langkah demi langkah kulalui, enggan sekali meninggalkan kasur empuk kesayanganku. Tapi semua harus kulakukan, selain untuk keselamatan kami juga untuk korban tak berdosa lainnya. Tiap langkah kutempuh dengan dada bergemuruh. Beberapa kali aku merasa ada orang yang mengikuti, bahkan ada ranting yang bergerak tanpa ada angin yang berembus. Tak terasa, aku sudah hampir mencapai saung tempat di mana Pak Supri ditemukan meninggal dunia. Lantas, kumatikan senter sesuai arahan dari Mbak Mangun. Hingga saat berjarak beberapa meter, kulihat ada siluet hitam di ujung saung. Kini, bayanganku penuh dengan hal-hal mengerikan. Terutama sosok Pak Supri yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Kugelengkan kepala, berharap semua itu hanyalah ilusi semata. Namun, saat kembali menatap ke arah depan, siluet itu masih ada. Sial, ternyata itu adalah karung pupuk yang sengaja ditaruh di sana. Jantungku sudah hampir lepas membayangkan kalau itu adalah benar-benar sosok setan Pak Supri. Lama aku duduk, beberapa kali mendengar suara gesekan tanaman di sekitarku. Aku tidak berani menghidupkan senter. Hingga dari kejauhan aku mendengar suara lolongan anjing. Seketika perasaanku tidak enak. Rasanya udara di sekelilingku bertambah dingin dan menyesakan. Romoleo, Romoleo,
Jantungku terasa berhenti. Sayup aku mendengar suara yang kutakuti. Akhir-akhir ini langsung saja aku beringsut ke bawah saung. Kubalurkan daun sirih hitam di sekitaran ketiak, lengan, leher, dan kaki. Katanya itu adalah penangkal agar mereka tidak bisa melihatku. Tapi dengan begitu pula aku juga bisa melihat makhluk di sekitaranku. Dan kenapa wajah dan bentuk mereka itu sangat memuakan? Duk, moleh. Terdengar suara berat tepat di belakangku. Aku sangat mengenali suara itu. Perlahan kutolehkan kepala dan benar saja sosok setan Pak Supri sedang melihatku dengan tatapan kosongnya. Aku menggeleng hebat. Suara Kromoleo semakin terdengar jelas, bahkan kurasakan keheningan di sekitaranku menyergap gendang telinga dengan kuat. Kromoleo, Moleo, Kromoleo. Kini rombongan pengiring jenazah itu sudah hampir mencapai tempatku. Kurogoh saku dan mengeluarkan buntelan kain kresek hitam lainnya. Aku hampir menangis dalam diam saat melihat para pengiring jenazah itu sudah mencapai sisi depanku. Begitu mengerikan. 6 orang laki-laki di depanku. Mereka menunduk dengan wajah sepucat mayat. Belum lagi kerana bambu yang mengeluarkan bau yang begitu menyengat, seolah mereka sedang menantikanku. Sebentar berhenti, lalu selangkah maju. Tidak ada suara yang timbul dari hentakan kaki. Mereka seolah seperti berjalan di atas angin. Aku berdiri, perlahan ku ikuti mereka. Dengan tangan gemetaraan ku taburkan beras kuning yang dibawakan oleh Mbak Bangun. Sepanjang perjalanan kulihat banyak sekali pasang mata yang mengikuti langkahku. Bukan manusia, melainkan sosok-sosok tak kasat mata. Jangan pernah tanya bagaimana rupa dan bentuk mereka. Jelas jauh lebih buruk daripada korban kecelakaan. Sesekali Kromoleo itu berhenti, seolah sadar jika ada yang sedang mengikuti mereka. Lantas segera kutaburkan kembali beras kuning di sekitarku. Kini aku sudah mulai masuk ke dalam pemukiman desa. Mereka melewati begitu saja rumahku hingga pada satu titik mereka berhenti di sebuah rumah yang terbuat dari kayu, lalu mengelilingi rumah tersebut sebanyak 7 kali. Dar! Suara gelegar guntur terdengar nyaring, diikuti dengan rintik hujan. Sekedipan mata aku memalingkan wajah ke atas. Saat aku menatap ke arah depan, sosok Kromoleo sudah menghilang tak kemana. Dengan perasaan campur aduk, buru-buru aku melangkah pergi, berharap tidak ada kematian lagi. Tanpa sadar, mataku memanas. Ya, aku tahu betul siapa penghuni rumah yang baru saja aku sambangi. Rangku saat terjatuh ke tanah berlumpur. "Wait, ayo pulang," ucap Mas Suroso dengan raut wajah panik. Aku yang masih syok hanya bisa terdiam. Segera ia menarik tanganku erat. Dengan setengah berlari kami bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku begitu terkejut saat mendapati Setio tertidur miring dengan kaki dan tangan terikat. "Loh, Setio kenapa?" tanyaku panik mulai mendekat ke arah bocah itu. "Tadi setelah kamu pergi, dia itu kesurupan. Terus saja dia menari dan meminta nyawa 7 warga desa. Karena takut melukai dirinya sendiri, ya terpaksa Bapak ikat tangan dan kakinya." "Jelas Bapak." "Bapak tidak minta bantuan ke Mbah Mangun?" tanyaku dan mulai mendekat ke arah Setio. "Ya sudah dek, tapi dia bilang itu memang harus terjadi," rang Mas Suroso jengkel. "Lalu bagaimana?" tanyaku yang tak tahan melihat keadaan Setio. Bapak menggeleng, matanya tampak memerah. "Kamu sendiri bagaimana?" "Widuri nggak apa-apa Pak," jelasku. Setelah itu aku segera menceritakan semua kejadian yang aku alami. "Rumah Pak Marsin, istrinya yang baru melahirkan anak kembar?" tanya Mas Suroso. Aku mengangguk. "Ini mungkin hanya perasaanku saja, atau memang ritual yang dilakukan malah semakin membuat keadaan memburuk," ujarku. "Mungkin memang harus seperti ini, Dok," ucap Bapak akhirnya setelah dia diam cukup lama. "Harus seperti ini bagaimana toh Pak?
Kalau memang benar nanti salah satu anggota keluarga Pak Marsin meninggal, aku malah justru berpikir kalau Mbak Mangun itu sedang memanfaatkan situasi. Geramku. Wah, benar juga ya. Pak, aku juga berpikir seperti itu ya. Apa lebih baik jika kita sudahi saja? Tanya Mas Suroso. Terus mau bagaimana? Bapak itu juga bingung. Bapak tidak mau kalau sesuatu terjadi kepada kalian. Ucap Bapak, belum sempat aku membuka mulut, Mas Suroso langsung menyuruhku untuk diam. Benar saja, ada suara langkah kaki mendekat. Tok tok tok, tok tok tok. Buka pintu, terdengar suara Mbak Mangun. Sepu desa opo, sopan santun aja ndak punya, kataku sebal. Pintu dibuka oleh Mas Suroso tanpa mengucap satu kata pun. Mbah Mangun berjalan menuju ke arah Setio. Tangannya terjulur menekan dahi Setio. Seketika tubuhnya bergetar berbarengan dengan suara geraman. Setelah itu Mbah Mangun meludahinya. Seketika Setio terdiam dan tubuhnya lemas. Wait, kemana Kromoleo itu berhenti? Kata Mbak Mangun. Aku hampir mengatakan yang sebenarnya, tapi saat melihat manik mata Mas Suroso, kalimatku pun berubah. Rumah ini, jawabku singkat. Ngapusi, seharusnya rumah ini jadi yang terakhir, sanggah Mbak Mangun. Saya tidak tahu, ujarku. Kulirik Bapak, dia pun terlihat bingung dengan jawabanku, namun untungnya beliau hanya diam dan memperhatikan. Ya sudah, kita tunggu. Kalau memang Kromoleo singgah ke tempat ini, berarti jauh lebih mudah untuk melakukan ritual selanjutnya, ucap Mangun sambil berdiri dan langsung pergi dari rumah. Saat punggung orang tua itu sudah tak terlihat lagi, Mas Suroso langsung menutup pintu. Dek, apa benar tadi Kromoleo singgah ke sini? Loh, katamu tadi mereka ke rumahnya Pak Marsin loh, kata Mas Suroso yang tampak panik. Sini, tapi kan cuma lewat. Sengaja aku berbohong. Dan benar, kecurigaanku ini semakin besar. Orang tua itu punya tujuan sendiri, jelasku. Kadang Mas Suroso memang terlalu pintar. Aku malah membayangkan bagaimana jadinya nanti kalau sudah menikah. Apa aku yang harus selalu membuat keputusan dan selalu berpikir untuk masa depan keluargaku nantinya? Aku melihat ke arah Bapak yang masih sibuk melepas ikatan tali di tubuh Setio. Bapak ada masalah apa sama Mbak Mangun? Tanyaku penasaran. Tidak ada, Dok, kata Bapak tanpa menoleh ke arahku. Mas, apa perlu kita pergi ke rumah Mbak Slamet? Tanyaku. Buat apa? Tanya Mas Suroso. Buat nikahan kita, Mas. Ya buat cari solusi dong. Kan dulu kamu bilang kalau Mbak Slamet itu satu-satunya orang yang menentang semua ini, kataku tak sabaran. Walah, kenapa aku baru kepikiran ya? Ucap Mas Suroso menepuk jidatnya keras sekali. Kamu itu memang pinter toh Mas, pinter. Ya wes, mending sekarang kamu segera pergi ke rumah Mbak Slamet, perintahku. Mendengar pernyataanku barusan, Mas Suroso tampak meneguk salivanya. Apa enggak besok saja, Dok? Sekarang itu sudah jam 2 pagi loh, ucap Bapak. Bener, sepertinya mending besok ya. Besok mati aku dihajar sama Mbak Slamet. Bertamu pagi-pagi buta, kata Mas Suroso tampak lega. Badan aja keker, nyalinya ciut. Takut dihajar sama Mbak Slamet. Atau kamu takut ketemu sama Demit? Cemokku. Loh, mana ada Mas Surosomu ini takut sama Demit? Gilanya dengan membusukkan dada. Sudah Mas, Pak, temani Widuri ke kamar mandi ya. Pintaku kepada Bapak. Bapak hanya mengangguk dan nyengir ke arahku. Mungkin dia teringat sosok mendiang ibuku yang selalu bersikap galak padanya. Siang harinya, aku hanya duduk-duduk di rumah menanti kepulangan Bapak dan Mas Suroso dari rumah Mbak Slamet. Semenjak kejadian semalam, Setio enggan untuk berbicara. Tatapan matanya seolah kosong, menyiratkan ketakutan mendalam. Sudah beberapa kali aku mencoba untuk berbicara kepadanya, namun ia hanya menoleh menatapku seolah aku hanyalah kepulan debu. Bagaimana Pak? Tanyaku saat Bapak dan Mas Suroso masuk ke dalam rumah. Mbak Slamet tidak mau ikut campur, ucap Bapak pasrah. Aku mendejakan lidah menatap ke arah Mas Suroso yang juga nampak bingung. Lalu
Bagaimana dengan rumah Pak Marsin? Tanyaku penasaran. Ya rumahnya sih sehat, Dok. Tidak kurang satu apa. Ucapan Mas Suroso terhenti saat melihat ekspresi galaku. Tidak ada yang aneh. Tadi Bapak sempat lewat dan mampir sebentar. Semuanya tampak normal. Kata Bapak, aku diam berpikir sejenak. Setio bagaimana, Dok? Tanya Bapak sekali lagi. Masih seperti itu, Pak. Jelasku. Lantas Bapak langsung berdiri. Mau kemana, Pak? Tanyaku. Ke rumah Mbak Mangun. Kamu tetap di sini saja. Ucapnya sambil berlalu pergi. Dek, aku juga mau pulang ke rumah yo. Nanti sore Mas kesini lagi, kata Mas Suroso. Aku mengangguk, memberikan ruang untuknya agar bisa beristirahat sejenak. Selepas kepergian Mas Suroso, aku segera pergi ke kamar Setio, memastikan jika tidak ada benda-benda berbahaya di sana dan mengunci pintu kamarnya. Kali ini aku berniat untuk pergi ke desa, ingin memastikan rumah Pak Marsin secara langsung. Entah kenapa, firasatku mengatakan bakal terjadi sesuatu di sana. Mau kemana, Dok? Tumben siang-siang, ucap Mbok Parni saat kami berpapasan di jalan. Iya, Bu, mau ke pasar. Tumben sepi yo, biasanya rame anak-anak. Tanyaku. Tampak raut wajah Mbok Parni di sini sedikit berubah. Widuri ndak tahu kalau desa kita ini sedang dalam bahaya. Tanya Mbok Parni berbisik. Loh, ada apa ya, Bu? Sejak kemarin aku di rumah aja. Aku masih trauma dengan kejadian tempo hari. Kataku sambil mendekat ke arah Mbok Parni. Katanya desa kita ini lagi minta tumbal. Makanya banyak orang tua yang melarang anak-anaknya buat pergi bermain. Ini saja kalau Simbo ndak kehabisan bumbu dapur juga malas keluar rumah, kata Mbok Parmi. Tumbal? Tumbal gimana? Karena kematian Pak Supri dan orang gila itu? Tanyaku mencoba mengulik. Mbok Parni mengangguk. Bahkan Pak Kades memberikan himbauan untuk semua warga tidak keluar rumah selepas Isya. Ucapnya lagi. Aku terdiam. Sejak kapan ada himbauan seperti itu, dan kenapa aku dan orang rumah tidak ada yang mengetahuinya? Aneh. Terus bagaimana, Bu? Tanyaku. Ya nggak ada terusannya toh. Ikuti saja petua Pak Kepala Desa dan juga para sesepuh desa. Ya wes, Dok, Simbo mau pulang dulu. Kalau kamu memang sudah selesai ke pasarnya, juga langsung pulang ya. Ucapnya lantas buru-buru pergi. Aku kembali melangkah. Dan benar saja, tidak ada terlihat seorang pun yang kulihat di sepanjang jalan. Padahal hari ini masih sore. Dengan langkah berat, aku mulai berjalan menuju ke rumah Pak Marsin. Sesampainya di sana, aku menghela nafas lega. Beruntung, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Rumah itu tampak sepi dari luar, namun dari jendela dan pintu yang terbuka bisa kulihat keluarga kecil itu sedang bercengkrama satu sama lain. Satu hal yang selalu aku rindukan selama ini. Tidak mau berlama-lama, aku pun segera berbalik untuk pulang ke rumah. Tidak elok rasanya meninggalkan Setio dalam keadaan seperti itu seorang diri. Widuri sayang, ayo dong, sehari aja. Kan sudah lama kita berdua ndak jalan-jalan toh, pinta Mas Suroso. Ya, sudah beberapa hari berlalu semenjak ritual pertama dilakukan. Hatiku pun sedikit lega karena tidak ada kejadian aneh di desa ini. Bahkan Setio pun sudah kembali dalam bentuk aslinya. Sore itu cuaca sungguh sangat bersahabat. Biasanya kalau sudah seperti ini, aku justru ingin bermalas-malasan di dalam kamar. Namun niatan itu menghilang saat Mas Suroso dengan dandanan perlentenya datang ke rumah dan memintaku untuk pergi bersamanya. Wih, calon pengantin, mesra banget nih. Kapan nih aku dapat ponakan? Kata Setio sambil menyenderkan bahunya di ambang pintu dengan alis mata yang naik turun. Mata kananku berkedut kala mendengar ucapan lancang Setio. Nikah saja belum, malah sudah tanya-tanya kapan dapat keponakan. Kamu sendiri aja deh, Mas. Aku lagi bener-bener males ini. Apalagi ini hari pertama aku dapat. Aku head, ucapku jengah mengabaikan Setio yang masih setia dengan posisinya.
Ayolah Nduk, pisan tok. Sekali aja Mas Suroso mulai merajuk. Iya Nduk, mending keluar daripada di rumah seperti cucian belum kering, kata Setio meledek. Cucian kering di ujung ruangan tidak tersentuh ya, keke Mas Suroso. Iya, lihat aja dong Mas, mukanya kusut, belum mandi dari pagi. Kok mau-maunya kamu itu loh sama makhluk seperti itu Mas. Kasihan, nanti hidupmu penuh derita, kata Setioso bijak. Enak saja dia bilang seperti itu, padahal aku tidak mandi bukannya karena malas, memang sedang tidak ingin saja. Setio, mending kamu pergi deh, ancamku, sedang Mas Suroso terkekeh sendiri. Wih, Ratu Dedemit ini memang mengerikan. Ya sudah, hamba undur diri dulu. Semoga Raja dan Ratu Dedemit bisa sejenak bersantai. Permisi, ucap Setio sambil memundurkan tubuhnya. Sontak aku memijat pelipis. Sungguh, manusia itu kenapa bisa seajaib seperti itu? Panggil Mas Suroso. Kekurutkan dahi menimbang-nimbang. Kalau bayi monyet ini tidak kuturuti, pastilah dia akan terus menggangguku. Tapi kalau sampai kuturuti, perutku benar-benar sedang tidak bersahabat. Ya deh, tapi beliin es gosrok nanti ya. 2. Aku tidak mau kalau cuma 1. Pintaku, Mas Suroso terkekeh. Uangku ya masih cukup kalau cuma beli es gosrok segerobak-gerobaknya. Keke Mas Suroso. Wes, sana aku mau ganti baju dulu. Pamit sama bapak dulu. Sepanjang perjalanan kami, Mas Suroso terus saja mengoceh soal pernikahan kami berdua. Sungguh, itu membuatku jengah hingga saat hampir tiba di jalan utama, aku melihat ada seseorang yang tidak asing sedang tergopoh kesulitan berjalan karena barang bawaannya. Aneh, padahal aku tidak mengenal orang itu, tetapi kenapa begitu mengganggu batinku. Jarak kami semakin dekat, hingga tinggal beberapa meter lagi jantungku berdegup begitu cepat. Bukannya orang itu adalah orang yang kemarin bertengkar dengan anak dari Pak Supri? Mas, kataku sambil menyenggol lengan Mas Suroso. Loh, itu bukannya orang yang jual nisan kemarin ya? Tanya Mas Suroso. Ya, dialah penjual batu nisan. Untuk apa dia datang lagi ke desa ini? Penasaran? Ku cegat saja sekalian orang itu. Pak, nuhun sewu, panggilku. Mendengar panggilanku, laki-laki parubaya itu seketika berhenti. Ku amati. Memang ia membawa batu nisan di kanan kirinya. Ya Nduk, tanya orang itu. Nuhun sewu, bapak itu yang kemarin mengantar nisan di rumah Pak Supri ya? Tanyaku. Ya, yang anaknya marah-marah itu ya. Ada apa ya? Tanya beliau balik bertanya terlihat tidak suka. Udah apa-apa Pak, cuma ingin memastikan saja, kataku sambil tersenyum. Bapak itu mengangguk namun raut wajahnya terlihat penuh dengan keraguan. Oh ya, maaf, tahu alamat ini tidak? Tanya bapak itu sambil mengulurkan secari kertas. Mas Suroso menerima kertas itu seketika wajahnya berpaling ke arahku. Kenapa Mas? Tanyaku penasaran. Ku rebut langsung kertas itu dan ku baca. Pak Marsin, kataku kebingungan. Loh, kenapa Mbak? Tanya bapak penjual nisan itu. Lebih baik nisan ini dibawa pulang saja. Di desa kami tidak ada yang meninggal hari ini, pintaku. Loh, gimana toh? Lah terus ini gimana? Jelas bapak-bapak itu. Pak, memangnya siapa yang beli sih Pak? Tanya Mas Suroso. Yo Pak Marsin, ini alamatnya buat dia. Jelas bapak penjual nisan itu. Kuhela nafas panjang, rasanya begitu lelah. Baru beberapa hari aku bisa bernafas lega. Sudah muncul lagi kejadian yang menimbulkan kegundahan. Ya sudah Pak, ayo mari kita antar ke rumah Pak Marsin, kata Mas Suroso yang juga tampak menyerah. Aku menggeleng tidak setuju, namun Mas Suroso memintaku untuk diam. Terpaksa aku mengikuti langkah kedua laki-laki itu. Oleh masalah modar kowe mas batinku jengkel. Nah, itu Pak rumahnya, lihat toh. Nggak ada yang meninggal, ucap Mas Suroso saat hampir mencapai rumah Pak Marsin.
Ya mungkin saja buat saudaranya, gila bapak itu yang masih setia dengan pendiriannya. Ya wis, terserah, ucap Mas Suroso sambil berjalan ke arah depan rumah. Tok tok tok, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Pak Marsin dari arah dalam. Silakan Pak, ini Pak Marsinnya, ucap Mas Suroso. Pak Marsin, saya mau mengantarkan pesanan nisannya, kata penjual nisan tersebut sambil menunjukkan benda yang ia bawa. Maksudnya, siapa yang pesan nisan ya? Tanya Pak Marsin. Aku meneguk saliva. Benarkan dugaanku kalau Pak Marsin ini tidak pernah memesan nisan tersebut. Tampak jelas ekspresi kebingungan di wajahnya. Loh, gimana toh Pak? Tadi kan Bapak pesan nisan toh. Kok sekarang malah bingung? Ucap penjual nisan itu juga ikut kebingungan. Lah, kenyataannya kan juga nggak ada yang mesen toh Pak. Tukas Mas Suroso yang mulai jengkel. Ya Allah, orang-orang di desa ini kenapa toh? Tanya si penjual nisan terlihat frustasi. Lah, kamu itu yang kenapa? Mau nyumpain keluarga saya meninggal? Ujar Pak Marsin yang mulai naik pitam. Sudahlah Pak, mendingan Bapak pulang. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, dari dalam rumah tiba-tiba terdengar jerita nyaring spontan membuat kami semua menoleh. Pak Marsin pun bergegas masuk ke dalam rumah dengan diikuti Mas Suroso. Maaf ya Pak, mendingan Bapak pulang saja sekarang. Kalau memang tidak mau bawa nisan itu, tinggal saja. Ucapku langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di ruang dalam, kulihat Mas Suroso sedang berdiri tepaku menatap ke dalam sebuah ruang. Astagfirullah Bu, sadar Bu, jerit Pak Marsin. Aku berhenti melangkah saat mendengar jeritan Pak Marsin. Mas Suroso pun seperti tersadar dan menghambur ke dalam kamar. Aku mendekat ke arah mereka. Mungkin itu salah satu keputusan terbodohku saat aku berdiri di ambang pintu. Tak kusangka aku melihat kejadian yang begitu mengerikan. Sontak saja aku mundur hingga membentur tembok. Astagfirullah, ucapku saat mendapati banyak sekali bercak darah. Kamar itu kini sudah penuh dengan bercak darah. Dua bocah yang beberapa hari lalu terlihat masih lucu, kini terbaring bersimbah darah. Astagfirullah Bu, sadar Bu, jerit Pak Marsin. Tentu saja Bu Marsin memberontak, tatapannya kosong, bahkan dia terus menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Dok, cari bantuan dok, teriak Mas Suroso. Bergegas aku berlari. Sampai di depan rumah, aku langsung berteriak sekencang mungkin. Para tetangga sekitar langsung berhambur keluar rumah. Apa? Hah? Ada apa? Tanya seorang pemuda. Aku sebatas menunjuk-nunjuk gemetar ke dalam rumah. Bergegas mereka masuk untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Astagfirullah, panggil Pak Kades, ucap salah satu di antara mereka. Aku sendiri langsung ambruk dan menangis sesenggukan. Dok, bangun, ucap suara yang sangat kau kenali, milik Bomina. Bo, itu Bu Nawir, kataku parau. Aku tak kuasa melihat kengerian yang baru saja terjadi. Tangan bersimbah darah dan dua bocah kecil yang sudah meregang nyawa. Beberapa waktu kemudian Pak Kades tampak datang bersama orang yang paling kubenci sekaligus kutakuti saat ini. Tampak raut wajah mereka yang tenang, seolah sudah tahu bahwa perkara ini bakal terjadi. Aku masih duduk di teras milik Bomina. Berulang kali warga bertanya padaku tentang apa yang terjadi, namun untuk berbicara pun rasanya begitu berat. Hingga kulihat Mas Suroso keluar dari dalam rumah dengan wajah yang merah padam menahan amarah. Wait, kita pulang, ajak Mas Suroso saat sudah berada di depanku. Duduk, biar ku buatkan minum, perintah Mas Suroso. Aku yang masih linglung hanya bisa diam menatapnya. Berulang kali bayangan anak Pak Marsin hilang timbul di kepalaku. Apa benar kalau Kromo Leo itu menjadi penanda kematian? Apa aku harus mengikuti semua perintah membangun supaya bisa selamat? Diminum dulu, ucap Mas Suroso membuyarkan lamunanku. Mas, bagaimana dengan anak Pak Marsin? Tanyaku. Mas Suroso menggeleng. Gestur itu sudah menjelaskan kalau mereka meninggal dunia. Sekarang warga desa pasti akan heboh.
Sudah 3 kali kamu menyaksikan kejadian seperti ini, ucap Mas Suroso. Tapi kamu tenang, selama ada Mas Suroso, tidak akan ada yang berani menyentuhmu. Lanjutnya, Mas, bentakku keras sampai membuatnya terlonjak. Kamu ini kok masih bisa bicara seperti itu? Lihat sekarang, keadaannya bagaimana? Aku juga paham, pasti mereka semua bakal menuduhku, ucapku. Mas Suroso terdiam, sorot matanya menghujam bola mataku begitu dalam. Lantas ia mulai membelai tanganku dengan lembut. Jangan pernah berpikir macam-macam yo, ucap Mas Suroso bergerak hampir memelukku. Ingat, belum halal. Terdengar suara bapak di belakangku membuat kami langsung melepaskan diri satu sama lain. Kamu kenapa, Dok? Tanya bapak ketika melihat wajahku yang sebab buru-buru. Bapak duduk di sampingku mendorong Mas Suroso dengan kasar. Mungkin jika kondisinya normal aku akan tertawa saat melihat laki-laki itu terjatuh ke samping dengan kursi yang ia duduki. Kasar menerang Mas Suroso. Kamu apakan anakku? Bentak bapak. Ya belum diapa-apain toh pak, udah gak sabar mau dapet cucu, tanya Mas Suroso bodoh. Aku tambah menangis sesenggukan. Bapak sudah hampir berdiri untuk memukul Mas Suroso. Heran sekali aku dengan makhluk ajaib ini. Baru saja beberapa detik terlihat berkarisma, tiba-tiba saja dia sudah menjadi orang yang tidak waras lagi. Kenapa bisa? Mulutnya begitu lemah seperti tripang. Cukup lama aku menangis di pelukan bapak. Saat sudah mulai tenang, baru ku ceritakan semua yang baru ku alami. Kalau seperti ini, memang lebih baik kita ikuti saja perintah Mbak Mangun. Bapak itu takut terjadi sesuatu dengan kalian, kata bapak khawatir. Tapi bagaimana kalau semua ini justru adalah ulah dari Mbak Mangun, ucapku parau. Bapak sudah tidak tahu lagi, Dok. Yang penting sekarang kita ikuti saja arahnya. Gimana, Sur? Tanya bapak. Tidak diikuti juga banyak kejadian aneh. Diikuti pun juga tidak bisa dinalar, jawab Mas Suroso. Aku terenyak. Belum sempat aku berpikir jernih, terdengar suara langkah kaki terburu-buru. Pak, Mbak, Mas, itu anak Pak Marsin meninggal dua-duanya, ucap Setio dengan nafas memburu. Sudah tahu, jawab kami serempak. Walah, sudah kompak sekali keluarga bahagia ini, jawab Setio yang langsung loyor masuk ke dalam kamarnya. Astagfirullah, Pak, jerit Setio. Kami semua langsung bangkit untuk menuju ke kamar Setio. Satu lagi, hal yang sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada bangkai kucing hitam di atas tempat tidur Setio? Bener iki, Sur, piye iki? Tanya bapak. Karena aku wes ngomong, ojo bantah perintahku. Terdengar suara orang serak di belakang kami membuat kami semua berpaling. Sejak kapan orang itu masuk ke dalam rumah kami? Dasar tidak punya sopan santun. Maksudnya apa, Mbah? Ucap Mas Suroso. Itulah yang terjadi kalau kalian berani membangkang. Bangkai kucing hitam itu sama halnya dengan tanda kematian. Ya begitulah teman-teman, luar biasa sekali. Semakin ini ya misteri semakin gigit, dan bagaimana di part 3 tadi Widuri akhirnya melakukan ritual pertamanya, dan luar biasa di sini seorang cewek ya. Seorang cewek melakukan ritual yang semengerikan itu. Kalau saya mah nggak mau tuh, asli saya nggak mau. Ngapain dibuka mata batinnya kan, suruh ngikutin Romo Leo itu. Jadi Romo Leo adalah sosok gaib pengiring jenazah, yang mana menurut mitos atau kepercayaan orang-orang di Jawa Tengah, di daerah Magelang ya khususnya. Jadi itu Kromoleo itu akan berjalan mengelilingi kampung, di mana dia berhenti, di rumah siapa dia berhenti, dan mengelilingi rumah itu sebanyak berapa kali. Nah itulah berarti besoknya akan ada yang meninggal di rumah itu. Dan bagaimana akhirnya Widuri berbohong kepada Mbak Mangun. Dia bilang Kromoleo itu berhentinya di rumah dia, padahal di rumah Pak Marsin. Nah di sini teka-teki juga nih, maksudnya apa sih dia bohong kayak gitu, dan apakah terkecoh Mbak Mangun? Masih bingung juga, Mbak Mangun baik beneran apa enggak, apa jahat sesungguhnya. Pokoknya keren banget Netrakala, saya kemana aja nih ya, baru tahu nih Netrakala sekeren ini tulisannya. Dan buat teman-teman yang penasaran, pokoknya besok part keempat jangan sampai ketinggalan jam 12 siang. Dan sekali lagi terima kasih kepada Netrakala yang sudah mempercayakan kami untuk membawakan kisah luar biasanya, dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia hadir setiap hari
harinya yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.